آيات أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammadan rahmatan lil anam wa ikhtassa bi syari'atin samahatin mustamilatin 'alal hikam wal ahkam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh abdulul anam wa misbahud dhalam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallim tasliman katsira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan membaca kitab Nasha'il Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, lan dawi Allah Ta'ala halih mahaluhur sapa Allah. Usykur syukura sapa sira limar ingsun wali walidaika lan marang tua loromu. Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ruwiya Uwais dan riwayatake an Uwais Al-Qurni saking Uwais Al-Qurni annahu temen sedoni Uwais iku kolang ndika sapa Uwais. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qurni, beliau berkata, Uwais Al-Qurni ini adalah salah seorang pemuda yang masyhur sekali ya. Para ulama banyak menceritakan tentang pribadi beliau. Beliau adalah pemuda yang berasal dari Yaman, berasal dari keluarga yang sangat miskin sekali. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Ali ketika beliau pulang dari satu peperangan. Pesan beliau adalah jika ketemu dengan Uwais, mohonlah doa kepada dia. Nah, kehebatannya apa Uwais Al-Qurni sampai Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada beliau. Diriwayatkan ternyata Uwais Al-Qurni ini adalah punya kebiasaan ya, merawat ibunya. Ibunya ini sudah tua, lumpuh dan buta. Di kebiasaan beliau adalah merawat ibunya, kemudian memenuhi semua permohonan ibunya. Suatu ketika ibunya mohon kepada Uwais Al-Qurni untuk diantar melakukan ibadah haji. Pada saat itu untuk bisa haji harus dengan perbekalan yang banyak ya, dengan kendaraan yang memadai ya. Tapi dengan kondisi yang miskin itu, maka Uwais berpikir bagaimana bisa mengantar ibunya ke Mekah sementara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi. Maka dengan segala daya, dengan segala usaha, maka Uwais berusaha untuk memenuhi permohonan ibunya, dan akhirnya permohonan itu terkabulkan dengan mengantar ibunya ke Mekah ibadah haji dengan menggendongnya, menggendong ibunya sampai ke Mekah pada saat itu. Mungkin itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW sampai berpesan kepada Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qurni. Beliau sepenuhnya mengabdi kepada ibunya yang sudah tua itu. Beliau berkata, marartu liwatan sapa ingsun
fi badi siyahati ing dalem sebagiane lelona ingsun, sebagian perjalananku, birohibin kelawan pendeta. Suatu ketika saya mengadakan perjalanan dan bertemu dengan seorang pendeta. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ya rohib, wahai rohib. Aku bertanya kepada pendeta itu, ma iku apa awalu darajatin utawi kawitane derajat, yarkohal muridu, yarkoha kang bisa munggahake ing derajat sapa al muridu murid. Derajat apa yang bisa mengangkat seseorang di akhirat itu? Pertanyaan Wes kepada pendeta tadi. Qala mangko ngucap sapa si pendeta, Raddul madhalimi, utawi balikake penganiaya. Yang pertama, jawaban pendeta adalah yang bisa mengangkat derajat seseorang di akhirat itu adalah mengembalikan hak orang yang dianiaya. Wa khifatu dohri, lan ngentengake geger, minat tabiati saking pira-pira hak Adam. Yang kedua adalah meringankan beban anak Adam, membantu meringankan beban anak Adam. Fa innahu mangkota mensetuni kelakuan kulaya sa'adu, ora bakal munggah lil abdi maring kaula apa amalun amal, karena tidak akan diterima amal seseorang, wa alaihi lan iku ing atase abdun tabiatun utawi hak Adam, au madlamatun utawa penganiaya. Amal seseorang tidak akan diterima di sisi Allah selagi manusia itu masih punya hak Adam dan berbuat zalim kepada orang lain. Wal maqalatu saniyatu, utawi makalah nasihat yang nomor 2, asaniyatu yang nomor 2. Iku kala ngendika sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepana sapa sira bimujalasatil ulama'i, kelawan awar lungguh ulama, al-amilina kang padha ngamalaken ilmune. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian berkumpul dengan para ulama. Insyaallah yang dimaksud di sini adalah kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa berkumpul dengan ulama. Ini bisa dimaknai dengan fisik ya. Fisik dengan artian kita menghadiri majelis-majelis para ulama, atau bisa dimaknai dengan non fisik, yaitu dengan membaca kitab-kitab para ulama. Dengan membaca dan dengan menghadiri majelis-majelis para ulama itu kita akan mendapatkan petuah-petuah, sehingga bisa kita dapatkan nasihat-nasihat dari para ulama itu. Wastima'il kalamil hukamai, lan netepana sapa sira kelawan amrih ngrungokake pengendikane para hukama. Kita diperintahkan juga untuk senantiasa mendengarkan perkataan para Allah beri sifat kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah mengatakan segini Gusti Allah taala iku yuhyi, bakal ngurupake sapa al-qalba ing ati, al-mayyita kang mati, ngurupake binuril hikmati kelawan cahayane ilmu hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan mendengarkan
perkataan-perkataan orang-orang yang oleh Allah beri ilmu hikmah. Ayat ilmu nafi' tegese ilmu kang manfaat. Kama yuhyi kaya oleh yang nguripake sapa Allah al arda ing bumi al mayyita kang mati bima'il matori kelawan bayune udan. Dengan mendengarkan nasihat-nasihat para ulama dan para hukama, itu bisa menghidupkan hati sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi mati dengan air hujan. Wa fi riwayatin Tabrani la ing dalam riwayat Imam Tabrani ngan Abi Hanifah saking Abi Hanifah jalisu padha awar lungguh sapa sira kabeh al kubaraa ing wong gede-gede ing dallahi ing dalam sanding Gusti Allah. Diriwayatkan dari Imam Tabrani dari Abu Hanifah, beliau berkata, kita diperintahkan jalisu, hendaklah bergaul al-kubaraa, yang ulama-ulama yang dekat dengan Allah. Wasailul ulama, wasailul bodo takon apa sapa sira kabeh ulama ing ulama. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertanya kepada para ulama. Mungkin bisa dimaknai di sini bertanya dalam hal ini adalah minta nasihat-nasihat dari para ulama itu. Wa khalitu lan padha nyampurono sapa sira kabeh al hukama ing wong kang padha ngerti date Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan untuk senantiasa berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang memahami tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat suci jalisu padha awar lungguh sapa sira kabeh. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat suci jalis awar lungguh sapa sira al ulama ing ulama, duduklah bersama ulama. Wa sahib lan ngancanana sapa sira, kekancana sapa sira, bertemanlah al hukama ing wong kang ngerti date Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan juga untuk berteman atau mendekat dengan orang-orang yang oleh Allah beri pemahaman terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalid lan nyampuran apa sapa sira al kubaraa ing wong kang gede-gede pangate tegese wong sing makrifat marang Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan juga untuk senantiasa mendekat kepada orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai fa inal ulamaa mengkoten sentuhne ulama gu salah satu aksamin ana telu pira-pira bagian, ana telu pira-pira dum-duman. Ulama itu dibagi tiga. Yang pertama adalah al ulama bi ahkamillahi. Yang pertama adalah al ulama, orang-orang alim yang faham, yang memahami tentang hukum-hukum Allah. Mungkin bisa dimaknai di sini adalah para cendekiawan, ulama-ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum-hukum Allah. Wahum ashabul fatawa. Mereka ini adalah orang-orang yang berhak untuk memberikan petunjuk. Jadi yang berhak untuk memberikan fatwa ini adalah orang-orang yang memang punya kompetensi di dalam hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat Allah, hukum-hukum fikih.
Ya, kira-kira gitu masalah maknanya di sini ya. Jadi yang punya hak untuk memberikan fatwa itu adalah fatwa hukum, itu adalah ulama-ulama yang punya kompetensi berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Walang ulama'u bidatillahi, walang ulama'u lan orang-orang yang alim yang mengetahui tentang bidatillahi, mengetahui tentang zatnya Allah, orang-orang yang makrifat kepada Allah. Wahum utai ulama bidatillahi iku al hukama'u wong kang makrifat marang Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan untuk senantiasa mendekat, mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama-ulama yang punya kompetensi berkaitan dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mudakhalatihim lan iku tetep ing dalem awor kelawan hukama tahdibun utai bisa bersihake lil akhlaki maring akhlak. Maknanya dekat dengan para ulama dan hukama itu bisa menjadikan watak menjadi baik, gitu. Bisa membersihkan perilaku. Masya Allah. Li'annahum karena temesitune hukama dan ulama iku asyrakat quluhum bima'rifatillahi. Asyrakat mencorong apa qulubuhum pira-pira atine hukama bima'rifatillahi kelawan ma'rifat marang Allah Subhanahu wa taala. Karena dari hati mereka para hukama itu bersinar cahaya kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqat asraruhum bi anwarillahi taala. Dan dari mereka terpancar sinar keagungan ilahi. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa mendekat kepada ulama dan para hukama. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa bisa menteladani, bisa mengambil manfaat dari para ulama dan hukama. Wallahu alam bisawab. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما